menjelang siang. Pagi menjelang siang, Bun ini mudah-mudahan nggak kecepatan, tapi sudah Enggak. standby. Matur. Iya. Mbak sekolah kelas 1 sudah mulai jualan dan sebagainya. Pagi ini kita bahas calon konglomerat, karena konglomerat itu yang miskin, terus jualan, Anggun bisa menjadi penggantinya Ibu Martha Tilar, Nah, silakan Bang Anggun, cerita mulai dari SMP, kok masuk SMK gimana? Saya itu dari kecil tinggalnya itu sama Mbah Pak Marlok. Karena terus dibiayain sama sama Mbah juga, sama om saya. Kemudian waktu itu Mbah Putri saya itu cerita kalau cita-citanya itu sejak kecil adalah menjadi penjahit, kalau enggak perias. Itu cita-cita Mbah Putri saya. Terus kata Mbah Putri, tapi enggak dibolehin sama Mbah Buyut. Waktu itu zaman dulu itu kata Mbah Buyut, cah wedok ki enggak usah sekolah aja. Cah wedok ki duwe bojo wae. Waktu itu SMK saya kan alumni ke berapa ya, kalau nggak kelima ke 6, 2012 saya Pak Marlok. Itu kan jurusan di SMK Tengaran itu baru tiga. Ada RPL, terus mesin sama tata busana. Kemudian Mbah Putri saya itu untuk masuk ke SMK aja. Nanti usaha di rumah jahit. Awalnya gitu. Kemudian saya masuk, saya itu udah bekerja sebelum lulus, belum sampai lulus itu saya udah nyambi kerja. Setelah wedding singer, jadi emang saya dulu dandan itu. Terus kenalan penyanyi-penyanyi itu kan banyak. Terus kemudian mereka itu kalau bikin baju di saya, bikin kebaya itu saya. Tercapai lah, tapi melalui cucunya gitu. Mbak saya itu bilang, wah aku mbien cita-citaku nggak keturutan, nduk saiki sing nuruti kowe gitu. Mbah Putri saya itu bilang gitu. Terus saya kembangkan, belum karyawan sih, maksudnya yang bantu saya itu ada satu orang alumni SMK juga. Terus nggak berlangsung lama, saya nikah. Kemudian waktu nikah masih nyanyi Pak Marlok, waktu itu masih jadi wedding singer, masih berlanjut selama kurang lebih 1 tahun sampai anak saya itu usia 6 bulan kalau nggak salah. Kemudian suami bilang, tiap hari kan make upan terus, apa nggak dikembangkan aja gitu. Kemudian ada waktu itu di Salatiga itu ada program kursus gratis Pak Marlok, kursus sanggar rias gitu di LPK Puspasari Salatiga. Ke ini aja, maksudnya dikembangkan, mosok ya sampai tua meh nyanyi. Jadi penyanyi kan makin lama semakin tua kan nggak ini ya Pak, maksudnya beda ya. Terus setelah itu saya nggak langsung terjun ke rias gitu, nggak. Jadi masih nyambi itu kalau ada yang tetangga saya atau saudara saya misalkan mau akad nikah gitu, Mbak tak dandani gratis. Pertama awalnya gitu.
ini, terus mau wisuda gitu, pertama memang saya make up mereka itu secara gratis. Kemudian setelah itu tetangga kan tahu Pak Mar, setiap ada seminar, ada workshop, saya berusaha ikut, walaupun nggak mesti sih, maksudnya nggak bisa selalu ikut workshop di mana-mana, cuma saya berusaha seminar ikut dari make up art. Saya dari wedding singer tuh saya benar-benar vakum, berhenti. Sebenarnya masih dari awal itu saya dari nol, benar dari nol, nggak ada modal sama sekali Pak Marlon. Jadi yang modalin itu malah klien saya. Misalkan ada klien itu kan, jadi setelah itu memang wedding singer kan benar-benar saya hentikan, maksudnya saya mundur, terus fokus di rias, baju. Awalnya bikin sendiri, terus teman-teman juga ada yang pesen ke saya, ya. Tapi lama-kelamaan saya nggak ada waktu untuk bikin. Kurang lebih seperti itu perjalanannya. Seru juga ya Mbak Anggun ya. Iya, banget lagi ya. Mbak Anggun dulu sekolahnya di mana? Dulu sampai SD aja, kalau Kabupaten Semarang, ya. Ini Mbah Putri dari ibu atau Mbah Putri dari bapak? Mbak Putri dari bapak. Oh, Mbah Putri dari bapak ya? Iya. Mbah Putri punya cita-cita pengen jadi tukang rias atau menjahit? Iya, iya betul. Sekarang merasa nggak bahwa cucunya ini termotivasi oleh Mbah Putri? Iya, kadang kalau ketemu gitu saya masih dipeluk, nangis. Nangis, saya sekarang gitu. Oke, seperti itu. Oke. Sekarang pertama kali kerja. Pertama dari lulus SMK nyanyi dulu. Enggak, pada saat sekolah. Oh, pada saat sekolah iya, dari menjahit itu Pak Marlok. Dari menjahit sudah dapat. Iya, udah. Iya, saya bikin dompet waktu itu masih hit tempat HP, dompet dari kain flanel gitu, saya udah bikin. Iya, masih ada. Dulu ada 4, cuman sekarang ada 3, hanya 1. Loh, kenapa 3-nya? Yang 3 saya jual Pak Marlok, soalnya nggak ada tempat di rumah sekarang, udah penuh sama sama alat-alat rias tuh, saya udah pusing. Gitu. Yang dibeli diperbaikin. Oh iya. Ya. Itu nanti 2045 Mbak Anggun sudah jadi konglomerat, itu saksi sejarah itu alatnya itu. Itu di barang saksi bisa. Betul. Contoh HM Sampurna. HM Sampurna itu sampai sekarang menyimpan alat linting rokok yang pertama digunakan oleh Mbah Buyutnya. Oh iya. Anaknya orang miskin, anak yatim piatu,
dia ngenger sama saudara, akhirnya dia jualan, yang ngelinting rokok dia jual sendiri, dan lintingan rokok itu masih ada di museumnya. Masih disimpan ya. Singer itu latihan di mana? Latihan di mana kok bisa wedding singer? Enggak latihan sih, memang apa memang dari mbah juga, dari mbah Putri tadi. Itu emang dulunya itu di desa itu ada, kalau Mbah Kakung itu tukang bonang, kalau Mbah Putri itu pemainnya gitu. Jadi nggak latihan sih, cuman pertamanya memang iseng, kemudian kenal sama musik-musik gitu, dan gitu. Banyak anak-anak malu, ya. Iya, apalagi nyanyi di wedding singer. Nah, anak-anak sekarang jangankan cari betul nggak? Iya, betul sekali Pak Marlok. Coba sekarang beri adik-adik masukan cara menghilangkan malu itu gimana? Memang suka main apa itu sekolah-sekolahan gitu. Kan saya kan memang dari kecil sama Mbak Putri. Nah, terus Dok pakai sendal sing bunyi. Jadi pakai sendal sing ada itu toh, ada tekleknya biar bunyi kayak burung. Iya. Itu memang dari kecil tuh gimana ya Pak? Saya tuh emang anaknya tuh pede banget gitu loh. Gitu. Terus apa? Memang suka di apa ya? Istilahnya senang tampil. Sudah tuanya, dan sekarang menikmatin di hasil karyanya ya. Ya, insya Allah, ya Pak Marlon. Ya. Sama sekali. Pernah kalau daftar kerja pernah 1 kali, cuman saya belum jadi kerja malah udah mengundurkan diri. Saya itu emang dari pokoknya melamar pekerjaan itu saya itu kayak udah parno sendiri gitu loh Pak Marlon. Jadi pernah itu kan ada lowongan pekerjaan lulusan apapun boleh. Saya itu udah melamar, terus mau berangkat besoknya itu saya udah disuruh berangkat bangun, besok udah boleh berangkat kerja. Di Senin ini ya, nek nggak bisa nanti gimana ya. Pokoknya gitu udah langsung saya mengundurkan diri. Bu, saya nggak bisa berangkat karena saya takut. Udah itu hanya 1 kali. Dan itu pengalaman bikin lamaran pekerjaan. Enggak, waktu sekolah. Oh, kalau PKL ya, PKL pernah. Ya. Yeah. Daerah Boyolali sana. Kesannya apa? Kesannya waktu PKL. Waktu PKL itu saya masih senang Pak. Saya masih benar-benar memang mendalami dari menjahit ya. Kebetulan di sana itu yang diproduksikan abaya sama gamis, istilahnya wah aku pokoknya nek lulus dari SMK saya pengen punya kayak ini, saya pengen punya butik ini. Itu sebelum saya
berpikiran untuk jauh untuk ke Sanggarias itu belum ada itu. Gitu. Oke, tapi menyukainya. Iya, masih. Saya buka di Google sejak ya Ibu Marta Tila. Itu pertama kali buka salon, cuci rambut, pakai selang dan alat-alatnya masih ada semua loh itu. Masih ada. Masih ada semuanya. Tapi sekarang sudah menjadi konglomerat anak-anak. Nasihat kepada teman-teman yang nasihat dari Mbak Anggun apa? Nasihat dari saya dalami apa? Pokoknya kalau bisa itu jangan kerjaan, tapi berusahalah membuat pekerjaan. Jalan apa gitu. Memang ini kan susah. Jadi kecil-kecilan dulu nggak mas? Jadi lebih merdeka ya? Iya, lebih enak Pak Marlok. Bikin parno ya? Mbak, cerita bocoran dikit dong nilai Kelas 4 rankingnya 4. Terus kelas 5 itu kelas 5 ranking 2 lagi. Terus kelas 6 saya ranking 1 waktu ujian kelulusan itu kelas 6. Kemudian kelas 7A sampai kelas H kalau tidak salah. Jadi ada pengumpulan satu kelas memang khusus untuk anak-anak yang nilainya paling tinggi ya. Gitu. Saya masuk di kelas besar itu. Tapi kan lebih banyak lagi Pak Marlok. Jadi waktu SMK itu nilai saya ya rata-rata sih enggak yang apa anjlok banget enggak, cuman masih di standar aja gitu Pak Marlok. Waktu SMK gitu. Itu masih belum kepikiran kalau sudah bakal punya usaha sendiri ya? Memang saya itu pengen kuliah di psikologi. Waktu itu pernah. Dan udah lihat-lihat di universitas gitu, cuman kan karena kemampuan orang tua kan menengah ke bawah Pak Marlok. Jadi ibu saya itu kan kerjanya cuma jualan es. Dan waktu itu memang bapak saya keadaannya memang nggak di rumah gitu. Jadi saya merasa ya kayaknya ini udah nyambi kerjaan jahit-jahit itu, terus kemudian bikin kebaya yang saya jual itu ke wedding singer udah tuh. Oke, jadi seperti itu ya. Mbak Anggun terakhir, Mbak Anggun terima anak-anak magang nggak di tempat Mbak Anggun? Dari anak adik-adikmu, adik SMK? SMK belum Pak Marlok. Kalau ada anak PKL ada, cuman dari yang masuk ke suami saya, karena kan dari suami kan ke multimedia, suami saya kan foto dan video, jadi
karena kan pekerjaan saya di rumah kan masih ada tugas edit gitu. Cuma dikasih tugas cari order. Sekarang ngerias kan nggak harus ngerias pengantin, ngerias yang wisuda, ngerias semua acara resmi, yang suruh cari order. Kalau yang ke jurusan ke Rias belum ada Pak Marlok. Baru dicoba apa aja. yang ke Oh iya. Coba aja dicoba. Mau jurusan apapun. Jurusan apapun diterima, yang penting magang di tempat Mbak Anggun, cari order, dapat order kasih komisi. Kayak latihan dulu, cuman ya ada medianya, ada alatnya. Siswa ada, sekarang itu ada yang pernah privat ke saya, sekarang dia udah punya sanggaria sendiri. Gitu. Oke. Di marketernya ya Pak Marlok. 1 menit nasihat terakhir untuk adik-adikmu, untuk siapa saja yang monitor. Juga pesan pun tetap percaya diri, jadi diri sendiri, dalami, jangan cepat bosan. Nggak usah punya rasa malu, minder. Kemudian pesan untuk Bapak Ibu guru, semoga sehat selalu dalam mengajar adik-adik. Udah itu aja Pak Marlok. Tolong, ini adalah doa. Amin. Ya, konglomerat, calon konglomerat semoga ini didoa. calonnya hilang ya Pak. Nanti amin, dicoba. Amin. Ya kan? Oke, Mbak. Itulah tadi cerita seru dari berita yang saat ini ada di Mas Dimas. Saya coba undang dulu dari moderator. Dari moderator Pak Wahyu. Mas Dimasnya nggak ada. Mudah-mudahan kita bisa masuk. Pak Wahyu, silakan cerita atau summary-nya, kesimpulannya yang tadi disajikan
narasumber kita sangat luar biasa sekali, dan problematikanya juga berbeda-beda. Tadi Mas Rama membangun percaya diri dengan misalnya memaksa dirinya. Kalau istilahnya tadi Mas Rama, kalau dia tidak mangan, tidak jualan, berarti dia tidak mangan, tidak dapat nilai bagus, sehingga dia gunakan untuk membangun percaya diri. Percaya diri sehingga dia sudah sejak kecil dilatih oleh, walaupun dari waktu di SMK, kebiasaan yang sejak kecil itu sudah terbawa sehingga sekarang membawa manfaat dan bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari neneknya. Itu sangat luar biasa. Dengan cerita-cerita konglomerat yang saat ini berada di Indonesia, bahwa kesuksesan itu harus dibangun, walaupun tidak sekarang, mungkin anak cucu kita yang nanti akan menikmati. Karena untuk kesuksesan itu butuh waktu dan butuh proses, tidak bisa hanya kita angan-angan. Mereka memberi komentar keren, luar biasa. Semoga saja ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua, adik-adik lulusan SMK ataupun yang masih sekolah di SMK. Jangan berkecil hati. Kemudian bagaimana tadi menumbuhkan rasa percaya diri sudah diungkapkan oleh dua narasumber tadi. Penting sekali untuk kita nanti bisa bertahan hidup istilahnya ke depannya. Seperti Mas Rama tadi, misalnya kalau kita tidak berbuat, ya nanti ke depannya kita juga tidak mangan istilahnya, seperti apapun kita tidak bisa hidup. Gitu Gus, untuk hari ini tadi luar biasa sekali. Mereka masih muda-muda dan sangat jos. CMA monitoring juga sudah bergabung saat ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa live dengan BCA CMA, itu yang mengurusin mesin ATM ini. Ya, yang mesin ATM. Kebetulan jenengan juga ada mesin ATM dari BCA. Mudah-mudahan BCA juga monitor dari mana ini belum keluar. Terima kasih, saya menyapa dulu teman-teman jauh ini dari Kalimantan, Mas Hendy. Halo Mas Hendy, apa kabar? Assalamualaikum. Dari Ibu Purwaningsih dari, terima kasih. Terus dari Kalimantan lagi, dari Pulau Hanaut. Pulau Hanaut, Pak, jauh sekali tempatnya, di tengah-tengah hutan sekolahnya. Terima kasih untuk semuanya. Ini dari Banca. Dari mana lagi nih? Kita coba monitor semuanya. Munadi. Dari Munadi, Pak Setiono tadi, terima kasih Kepala Sekolah. Itulah anak-anak dari SMK Munadi. Dari Pak Rajab, dari Sulawesi Selatan. Halo, terima kasih Sulawesi Selatan. Tadi sudah masuk, mudah-mudahan. Saya tinggal menunggu Dimas. Dimas belum masuk ya, Dimas ya. Mudah-mudahan Dimas sehat selalu. Dimas ini lulusan SMK Baca. Ya, kebingungan, lowongan pekerjaan tidak ada, pabrik tidak menerima. Hasil bumi ke pasar. Jadi setiap hari dia ngangkat hasil tanam kebun, hasil kebun, mulai dari pisang, singkong, dia angkut, dia jalan melaksanain, dan karena pasar kegiatannya pagi, siangnya dia langsung
menghasilkan uang 50 sampai 100 ribu, dia tabung, cita-citanya dia ingin punya bengkel. Jadi SMK Banca baru lulus 2020, dia anak desa, anak orang nggak mampu, dan dia ingin Ya, amin, amin. Semoga bisa. Dan kenapa saya pilih Mas Dimas? Karena ada salah satu tingkat menteri, Pak Bahlil, ya Pak Bahlil itu ketua BKPM pusat, itu lulus angkot di Fak-Fak, ya itu salam dari SMK Negeri 3 Purwokerto. Terima kasih. Salamnya ya, dari BKK di sana. Kalimantan Tengah juga ada. Ya, dari Kalimantan Tengah, oke. Kalimantan Tengah dari siapa? Di Kalimantan Tengah, terima kasih. Dari, oke. Saya lanjut lagi, Pak Wahyu, bahwa ternyata merat orang kaya sekarang ini itu bukan pendiri, rupanya penerus usaha orang tuanya. Jadi mulai dari HM Sampurna, itu pemilik rokok 234 itu, betapa kayanya, itu orang tuanya cikal buyutnya, bacanggahnya, itu dulunya orang miskin, orang tidak mampu, dan benar-benar dia usaha, membuat usaha bisa digunakan untuk anak turunannya. Begitu juga Jarum, usaha nenek moyangnya mungkin dia tidak akan bisa menjadi konglomerat. Jadi ada istilah sekarang, terus anaknya yang membesarkan, cucunya yang membuat usahanya di mana-mana, ya kan? Nah, ini nanti yang menikmatin, itulah ceritanya, kurang lebih seperti itu. Dari Cempaka Hulu, tanya apa sekarang? Tolong DM ke saya. Dari Al-Fajar, SMK Al-Fajar, dari Pak Ki, Pak Ki Sugiarto, dari Munadi, terima kasih. Ibu Purwaningsih, salam hormat dari SMK Al-Fajar, Kaswi, Wekanan Lampung, terima kasih. Dari ATPH SMK NP, dari Sumandara, Dimas Sunandar, Dimas mana? Mas Sunandara Rini, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Bandung. Ibu Rini, terima kasih sudah bergabung dengan kami semuanya. Pak Wahyu, acara berikutnya kapan? Tanggal berapa? Acara berikutnya kita tanggal 18 Juni 2020. Kita akan bergabung dengan kepala desa yang ada di desa-desa yang sudah merasakan di sekolahnya. Nah, sekarang kita langsung dari desanya, sehingga nanti desa-desa yang sudah merasakan dampak dari program SMK yang nanti besok hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 kita akan mendengarkan
cerita ataupun pengakuan dari SMK desanya. Itu Gus. Kepala desa ya. Iya. Jadi itu testimoni dari kepala desa manfaatnya adanya program gerakan install ulang laptop katanya. Yang penting usaha sendiri, nggak pakai hulu. Jam berapa tuh Pak Wahyu? Jam berapa acaranya Pak Wahyu untuk tanggal 18? Kemudian kurang lebih nanti 1 jam seperti hari ini. Oke. Ataupun mungkin nanti bisa lebih. Ya, terima kasih Pak Abdul Rajab dari Sulawesi Selatan tadi yang bertanya. Oke, siap. Terima kasih Pak Wahyu. Ini selalu sinyal yang kedua selalu lancar. Sinyal yang pertama pasti ada masalah. Ya, masih putus guys. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya.